Hai, selamat berjumpa. Saya ingin berbagi pemikiran menyangkut bencana di Sumatera belum lama ini. Kehancuran akibat bencana ini sungguh luar biasa. Kehidupan seperti tersapu oleh air lumpur beserta limbah yang terbawa dari hulu sungai. Pada wilayah tertentu, bahkan alternatif relokasi penduduk sudah dipertimbangkan. Kerugian yang tidak terhingga, dan biaya penanggulangan sudah harus diperhitungkan pemerintah pada anggaran tahun 2026. Pada akhirnya, beban ini harus ditanggung bersama. Dua hal disebut-sebut sebagai penyebab, yaitu curah hujan ekstrim 3 hari berturut-turut, dan isu deforestasi, melihat limbah potongan pohon yang terbawa banjir bandang. Keduanya merupakan fakta, dan penyelidikan indikasi deforestasi sudah dimulai. Indonesia punya reputasi sebagai salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Terjadi pada masa Orde Baru, legal dan ilegal loggingnya setidaknya mencapai 1 juta hektar per tahun, dikenal juga sebagai era HPH, Hak Pengusahaan Hutan. Era ini berakhir dengan terbitnya Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 yang berlaku saat ini. Di dalam dasar pertimbangannya, ditegaskan pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu hutan harus dilestarikan. Pada tahun 2013, terbit Undang-Undang Nomor 18 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada dasarnya memperkuat Undang-Undang Kehutanan tahun 1999, antara lain pemberian kewenangan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana. Apakah akan terulang deforestasi tingkat tinggi di Indonesia? Dahulu Kalimantan, apakah kini Sumatera? Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara. Demikian satu pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dengan Undang-Undang Kehutanan 1999 dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 2013, sebenarnya hutan di Indonesia sudah terjaga. Namun masih ditemukan deforestasi atau perusakan hutan. Juga terjadi pengurangan luas hutan karena alih fungsi, termasuk pada hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi terbatas. Artinya pengurangan luas hutan terjadi secara legal, berdasarkan izin. Apakah ada ketidakselarasan peraturan kehutanan? Sejauh ini, kemungkinannya karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ini mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah di Indonesia, mencakup ruang darat, laut, dan udara. Diberikan kesempatan kepada pemerintah pusat dan daerah, membuat penyesuaian tata ruang, agar kepentingan lain dapat berjalan, misalnya proyek infrastruktur, investasi. Timbul ambiguitas, karena kawasan hutan diatur oleh dua undang-undang. Undang-Undang Penataan Ruang yang dinamis, sedangkan Undang-Undang Kehutanan menuntut konservasi dan perlindungan. Bagaimana? Sebenarnya bukan lagi soal pilihan, karena Indonesia sudah memiliki komitmen dengan dunia. Seperti dalam mengejar 17 sasaran pembangunan berkelanjutan, di mana 4 diantaranya berkaitan dengan hutan. Kita bisa melihat PLTA Batang Toru, apabila hutan di hulu dan daerah aliran sungai tidak terjaga, berakibat debit air tidak mencapai proyeksinya. Yang terbaik dilakukan saat ini adalah menjaga agar luasan hutan tidak berkurang lagi. Taman Nasional Gunung Leser, Taman Nasional Batang Gadis, Cagar Alam, Taman Marga Satwa di seluruh Indonesia. Masyarakat sekitar kawasan hutan diberdayakan, dan dilengkapi dengan teknologi yang tepat, dapat efektif mengawasi. Secara kolektif, mereka punya peran pemilik hutan, dengan dipimpin oleh kepala daerah. Mereka pihak yang pertama terdampak pada bencana seperti ini. Kita sampai pada bagian akhir presentasi ini. Saya sampaikan kembali garis besar isi presentasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sejahtera.